Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.A.D reading lagi. Kali ini dengan mengambil tema ya. Apa kesedihan batin dia ya? Sekali lagi, apa kesedihan batin dia ya? Yang ingin kalian ketahui kan, apa yang menjadi kesedihan di dalam batin dia? Mari kita bahas di sini, mari kita explore. Perlu saya ingatkan di sini kepada kalian guys ya. Ini adalah readingan general di mana tarikan energinya kolektif banget ya banyaknya ya. So belum tentu bisa resonate bagi kalian semua. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate berarti energi kalian cocok ya. Atau kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate ya kalian mesti maklumin juga. Ini kan readingan general kan. Sedangkan orang di luar sana itu kan banyak sekali kan problema yang berbeda-beda, banyak sekali masalah yang berbeda-beda kan. Jadi wajar ya, dan bisa jadi energinya kebolak-balik juga kan, vice versa kan. Bisa jadi kesedihan itu kalian yang alami juga. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Oke. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan ya. Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan energi kalian atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini tetaplah bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, boleh kapanpun kalian menontonnya ya. Oke, boleh minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Dan genderless itu boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Dan di sini ada 3 deck ya, dari kiri ke kanan 1, 2, 3. Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Kalau misalnya kalian masih merasa bingung, maka biarkan video saya ini berjalan dulu. Sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Sedikit informasi tambahan ya. Bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, meskipun hanya dengan seikhlasnya saja kan. Tapi semoga saja melalui ya amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut kan membawa keberuntungan kepada hidup kalian untuk mendukung channel saya ini ya, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini kan. Dengan kebaikan yang kalian perbuat kan, mungkin saja ya rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang yang toksik, doa-doa dan harapan kalian semakin cepat dikabulkan oleh Tuhan. Bisa jadi kayak gitu ya guys ya. Oke, saya rasa kalian telah memilih. Mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Oke. Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who can choose deck number 1. Apa kesedihan batin dia ya? Bagi yang memilih deck kelompok yang pertama, apa kesedihan dari batin diri dia? Merciful, Mother Jamal ya. Merciful itu adalah sebuah pengampunan ya. Mother Jamal ya. Kesedihan terdalam dia adalah ya, sudah diketahui dia memohon pengampunan kepada Tuhan ya atas kesalahan apa yang telah pernah dia perbuat ya. Ini kalian yang tahu sendiri ya. Kesalahan apa yang pernah dia perbuat kepada kalian ya. Mungkin itulah yang menjadi penyesalan dia, itulah yang menjadi luka batin dia saat ini ya.
alias menjadi kesedihan dari batin dia. Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 1. Apa kesedihan batin dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Merciful Mother Jamal. Oke. Reverie, kesepian ya, ngambang atau stuck ya dia ya, hidup dia ya. Ada kartu Two of Wands. Oke. Ini adalah zodiak Aries. Eight of Pentacles. Zodiak Virgo. Four of Pentacles. Zodiak Capricorn. Page of Chalices. Oke, meminta maaf ya di sini ya. Cancer, Scorpio, Pisces ya, membutuhkan bantuan ya. Saya sudah ngerti sekarang apa yang menjadi ya kesedihan batin dia ya, saya rasa di sini ya. Oke. Orang ini ya mungkin pernah melakukan kesalahan ya, meninggalkan kalian ya secara mendadak ya, atau mencampakkan kalian saya rasa ya, dan membuat kalian merasa tidak berguna, kayak bagaikan sampah gitu kan. Sorry ya guys ya kalau saya ngomong secara jujur ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Merciful Mother Jamal ya. Mountain light ya, mountain light ya, terang ya atau cahaya di atas puncak gunung ya. Light beings, portal, subtle energy ya. Di sini dikatakan energi kalian ya sedang memuncak ya, saya rasa di sini ya. Ibaratnya keberuntungan hoki sedang berada di posisi kalian, atau ya kalian sedang berada di puncak sebuah kesuksesan bagi beberapa orang ya yang memilih deck kelompok yang pertama ini ya. Sedangkan orang yang kalian dilingkan ini kan ibaratnya ngambang kesepian di malam hari di tengah danau lagi ya kan. Lihat kan, reverie ya kan, mengambang kesepian di atas danau tengah malam lagi kan. Ini orang ya kayaknya ada mengalami penyesalan yang sangat mendalam banget ya. Itulah luka batin dia ya. Oke. Penderitaan ya, atau kayak gimana ya, kesedihan batin dia ya. Dia merasa kesepian sekarang. Merciful Mother Jamal ya. Dia ingin memohon pengampunan kepada Tuhan ya. Ibaratnya ini orang sudah sadar ya dengan apa yang telah dia perbuat di masa lalu ya. Dan Two of Wands di sini ya, beberapa saya merasakan ya, orang ini mengalami dilema. Selain ya, dia bekerja keras ya untuk cari duit ya, mungkin untuk keluarganya. Mungkin ada anggota keluarganya yang sakit, saya rasakan di sini ya, entah ibunya kayak kan atau bapaknya yang sakit kan. Itu hanya beberapa orang saja kan, sehingga membuat orang ini mesti kerja keras, saya lihat ya. Kerja keras, banting tulang setiap hari, mengumpulkan uang, menabung lagi kan, hanya untuk ya membantu atau menolong ya orang tua dia ya. Dan kadang-kadang ini membuat dia itu agak kewalahan sekarang dan membuat dia itu sedih kan. Sedih kayak gimana? Satu sisi lagi kan, dengan diri kalian juga kan,
Dia ibaratnya setelah ya beberapa orang, kalau misalnya kalian berdealing ya, kalian menanyakan soal mantan kalian yang pernah menyakiti hati kalian ya, maka orang ini ibaratnya ya terkena masalah keuangan. Saya lihat ya, hidupnya susah sekarang. Oke? Udah susah, dilanda lagi rasa galau, kesepian lagi saya lihat kan, reverie kan. Kesepian, ngambang lagi, hidupnya tidak ada perkembangan lagi kan. Stuck, nyangkut lagi kan, antara pekerjaan dia yang tidak kelar-kelar kan, impian dia yang ingin dia gapai tapi tidak bakalan ya, kayak tidak bisa dia capai, tidak bisa dia wujudkan terus ya. Alias keuangannya itu jadi macet, membuat dia itu mesti banting tulang setiap hari, mesti mengumpulkan uang. Four of Pentacles ya. Ibaratnya kan tidak ada waktu untuk sampai bisa mencintai diri dia lagi kan. Mesti banyak menabung lagi saya lihat ya. Dan di sini ada kartu Page of Chalices ya. Ini orang kayaknya sadar ya, apa yang terjadi ya, keadaan yang terjadi pada diri dia ya, ibaratnya kayak sebuah teguran dari alam semesta ya. Teguran dari Tuhan ya kepada diri dia. Mungkin dia pernah menyakiti hati kalian, karena di sini merciful Jamal ya, memohon pengampunan ya, tapi dia memohon pengampunan kepada Tuhan terlebih dahulu saya lihat ya. Oke, dan beberapa orang ya, merciful Mother Jamal di sini ya, mungkin pernah melakukan kesalahan kepada orang tua dia juga ya, ya kan, pernah melukai kan, atau mengkhianati orang tua dia secara tidak sengaja. Udah itu beberapa orang di sini kan berdealing dengan seseorang yang mungkin orang tuanya sedang memiliki masalah, saya rasakan. Oke. Sehingga kadang-kadang ya, ini orang ada kepikiran ya untuk kehidupan cinta dia juga, tapi satu sisi ya dia juga mesti memikirkan orang tua dia juga, nasib orang tua dia kayak gimana sekarang, apalagi di zaman pandemi, di masa pandemi ini ya, cari uang itu kayaknya agak susah ya. Apapun yang dia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan ya, usaha yang dia lakukan, ibaratnya terkena imbas ya semuanya ya, sehingga menuntut orang yang satu ini kan mesti sampai banting tulang. Oke, mesti rajin-rajin menabung, tidak sampai tidak mampu untuk mencintai dirinya sendiri kan, atau membelikan sesuatu untuk dirinya sendiri. Semua dia lakukan ya, mungkin hanya untuk keluarga dia ya, atau mungkin ya untuk menyelamatkan kehidupan dia. Sedangkan saran pesan di sini ya, Mountain Light ya, ibaratnya posisi kalian sebagai orang yang disakiti. Kalau misalnya kalian ini orang yang pernah dikecewakan ya, atau orang yang pernah ditinggalkan secara mendadak ya, dilukai oleh orang yang satu ini ya. Sorry ya, suara saya agak serak-serak, oke? Ibaratnya malahan sekarang kalian yang sedang mendapat berkah kan, Mountain Light ya, cahaya di atas gunung ya. Kalian ibaratnya sedang berada di puncak kejayaan ya. Itu pun kalau misalnya kalian masih belum menerimanya, maka persiapkan diri kalian untuk menerimanya ya. Light beings ya, portals and subtle energy ya. Saya akan cek dulu. Light beings, makhluk ringan ya. Oke. Kemudian portal and subtle energy ya. Energi yang halus ya. Kalian disuruh ya, ibaratnya ya mungkin orang ini tidak pantas ya mendapatkan maaf dari kalian. Bukan tidak pantas mendapatkan maaf dari kalian sih guys ya, tapi kalian juga kalau disuruh untuk balikkan dengan orang yang satu ini, kayaknya kalian juga tidak mau juga. Tapi ya, meskipun kalian tidak mau balikkan dengan orang yang satu ini, ya cobalah ya untuk memaafkan dia ya. Karena ibaratnya di saat kita memaafkan seseorang kan, kita berkah positif ya untuk diri kita itu kan semakin bertambah kan, karma baik kita itu kan semakin bertambah.
Tapi ya ini juga tidak menyuruh kalian untuk balikkan lagi dengan diri dia, tapi disuruh kalian ya, di saat-saat puncak kejayaan kalian ya, jangan sampai kalian menghina orang yang satu ini guys ya. Jangan menghina orang yang satu ini, atau jangan menertawakan dia kan. Jangan sampai, contoh ya, ini hanya contoh aja kan, kalian mampusin dia atau kayak gimana, takutnya itu berubah ya, menjadi karma buruk bagi diri kalian. Intinya kalian disuruh cobalah untuk jangan dendam ya kepada orang yang satu ini. Lebih baik ya kalian memikirkan bagaimana cara mempertahankan posisi kalian, bagaimana caranya mencintai dan menikmati kehidupan kalian sementara kalian sedang berada di puncak kejayaan. Kalaupun kalian masih belum berada di puncak kejayaan dan ada kemungkinan kalian akan berada di puncak kejayaan, lebih baik ya puncak kejayaan ya atau puncak kesuksesan kalian, kenyamanan hidup kalian, itulah yang kalian pikirkan daripada memikirkan orang yang satu ini guys. Ngerti kan? Oke, biarkan saja dia ibaratnya kan menanggung ya apa yang sudah dia perbuat sekarang. Dia sedang banting tulang, cari uang mati-matian kan. Ya biarin aja, ya kan. Dia merasa bersalah. Oke, ya, that's okay. Kalau dia merasa bersalah kepada kalian, oke, kalian maafkan dia. Bukan berarti kalian mesti kembalikan kepada diri dia kan. Oke, kalian boleh memaafkan dia ya. Oke, tapi tidak disarankan kalian untuk kembali lagi kepada diri dia. Lebih baik kalian mempertahankan ya kemapanan hidup kalian sendiri ya, kenyamanan hidup kalian sendiri. Kalian disuruh memanjakan diri kalian sendiri. Nah, itu inti-inti dari kartu saran dan pesannya ya untuk diri kalian. Oke, semoga kalian bisa mengerti ya yang saya sampaikan ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke guys, kita masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Oke. Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who can choose that number. 2. Apa kesedihan batin dia? Ya, apa kesedihan batin dia? Bagi yang memilih deck kelompok yang kedua, Hand of Fatimah ya. Hand of Fatimah. Oke. Dari kartu ini ya terlihat seorang cewek kan yang sedang ingin menjangkau ya spirit yang ada di langit-langit ini kan guys kan. Tapi ya namun apa daya kan, tangan itu tidak sampai kan. Sepertinya ya kesedihan hati orang yang kalian dilingkan ini ya, ini ada kaitannya ya dengan tujuan hidupnya ya, atau angan-angan dia yang mungkin saja agak ketinggian ya untuk dia raih ya, untuk dia gapai ya, atau dia tidak sanggup untuk menggapai sesuatu yang dia inginkan di dalam kehidupan dia. Oke? Karena impiannya itu ya, angan-angan dia itu mungkin sudah terlalu ya ketinggian atau kayak gimana ya. Oke, ini yang terlihat oleh saya Hand of Fatimah ya, sehingga kan mungkin itulah yang menjadi kesedihan dia dan dia meratapi terus ya, kapan saya bisa mendapatkan kehidupan kayak gini, kapan saya bisa mendapatkan kehidupan kayak gitu kan. Sedangkan kehidupan yang dia inginkan mungkin saja ya sudah terlalu tinggi ya, atau jauh ya dari jangkauan dia, jauh dari daya ya, jauh dari daya ataupun kesanggupan dia untuk meraih ya. Oke. Kita akan lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose that number. 2. Apa kesedihan batin dia? Apa kesedihan batin dia?
konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Hand of Fatima. Oke. Five of Stone. Oh my God, uang lagi ya yang saya rasakan di sini ya. Oke. Zodiak Taurus. The Great Bear. Ini adalah hukum tabur tua ya. Apa yang dia lakukan kemarin ya, dia tuai di hari ini. Ya. The Great Bear ini kan ibaratnya kayak judgment kan, atau hari penghakiman ya dari Tuhan ya untuk diri dia ya. Zodiak Scorpio. Five of Arrow. Oh my God ya. Berseteru ya. Di sini ada zodiak Aquarius. The Green Man. Aries. Angkuh ya orangnya ini ya. Kemudian ada kartu Three of Stone ya. Oke, ini adalah zodiak Capricorn. Ini orang ya, kayaknya udah kena ganjaran gitu ya, udah kena hidayah gitu kan, udah kena teguran kan. Tapi masih bandel saya lihat. Oke, masih bandel ya. Oke, saya lihat sampai kapan orang ini bisa bertahan ya, saya lihat. Oke, Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose that number. Two. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Hand of Fatima? Orang ini sedang memerlukan bantuan dan pertolongan, saya lihat ya. The Healing Temple of the Lunar Light ya, life cycles ya, lingkaran kehidupan, energy healing ya, communication ya, atau komunikasi ya. The Healing Temple ini kan, kalau sudah kita berbicara soal masalah temple ya, itu berkaitan dengan masalah spiritual ya. Kalau kita berbicara soal masalah spiritual, itu ibaratnya ya kayak legowo aja lah ya. Ikhlasin aja orang yang satu ini kan. Kesedihan batin dia ya. Di sini Hand of Fatima, dia sedang memerlukan pertolongan dari ilahi, saya lihat ya. Beberapa orang ya, dari orang yang kalian dilingkan ya, Five of Stone ini juga bisa jadi orangnya juga sedang sakit, saya rasa ya di sini ya. Oke, orangnya sedang sakit di sana kan. Ibaratnya Five of Stone kan, udah sakit, tidak punya uang buat berobat lagi, saya lihat kan. Tapi beberapa orang saya melihat ya, situasi keuangannya anjlok total ya, anjlok total atau ya ambiar banget ya, saya lihat ya. Hancur banget ya. Sampai ibaratnya kayak, sorry bahasa kasarnya itu kan, kere ya kan. Ini ibaratnya ya hampir sama ya keadaannya dengan deck kelompok yang pertama ya. Tapi bedanya deck yang kelompok pertama itu dia masih sadar akan kesalahan dia, dan dia masih ada kepikiran untuk meminta maaf. Ngerti kan? Tapi deck kedua ini parahnya ya, ada kartu The Green Man atau kartu The Emperor ya. Tidak ada niatnya untuk meminta maaf kepada kalian. Dia masih merasa kalau dirinya itu ya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Masih bandel karena kalian kayaknya berdealing dengan seseorang yang angkuh banget ya. Berdealing dengan seseorang yang kayaknya udah keras kan. Angkuh banget, egoisnya bukan main kan. Kalau dia udah mengatakan benar ya, meskipun perbuatan salah yang dia lakukan itu dibenarkan dia juga. Nah kayak gitu kan. Makanya pantas ya ini orang sedih kan, dihajar ya oleh alam semesta kayak gitu ya. Oke, saya melihat ada kemungkinan potensi orang ini bisa jatuh sakit ya, tapi hanya untuk beberapa orang saja ya. Potensi beberapa orang ini bisa jatuh sakit ya, dan potensi untuk beberapa orang lagi jatuh miskin hingga semiskin-miskinnya ya, sampai tidak punya tempat tinggal lagi, saya lihat ya. Tidak punya tempat untuk berteduh lagi. Oke.
Dan semua ini adalah hukum tabur tuai ya. Ada sih perasaan bersalahnya kepada kalian, tapi kalau disuruh ya, judgment ini kan kadang-kadang terpikirkan juga, loh, apakah ini yang namanya karma ya, yang terjadi pada diri dia itu ya. Kadang-kadang terpikirkan juga oleh diri dia apa yang dia perbuat di masa lalu. Tapi egonya itu sekarang ya, rasa ingin menangnya sendiri ya, takut untuk malu kan, datang kepada kalian untuk meminta maaf kan. Saya lihat ini orang ya, meskipun keadaannya udah kere-kere banget ya, dia di sosial media ya masih tetap eksis kan, menunjukkan dirinya itu kalau seolah-olah dirinya itu hebat, ibaratnya kayak gitu. Nah, ngerti kan guys kan? Ada Three of Pentacles atau Three of Stones ya. Saya melihat ini orang ya bekerja keras sampai mencari orang untuk bisa membantu diri dia dalam masalah keuangan, saya lihat ya. Oke. Dan tidak tertutup kemungkinan dari Five of Arrow ini ya, entah kenapa intuisi saya sampai mengatakan ya, dia dicampakkan oleh orang-orang ya, dicampakkan oleh teman-teman dia, dicampakkan oleh keluarga dia. Itulah yang membuat dia itu sedih ya. Ya kalau keadaannya udah kayak gini kan, ibaratnya seseorang akan merasa kalau dirinya itu sangat telantar banget kan, tidak punya perhatian kan, bahkan dari orang tua dia, dari keluarga dia, tak ada satu orang pun yang memberikan perhatian kepada diri dia. Karena saya lihat ya, jangankan di saat orang ini ya masih bersama dengan diri kalian, saat sampai ya orang ini hubungannya berakhir dengan diri kalian ya, dia kayaknya di luaran sana tidak cocok ya dengan semua orang, bahkan dengan keluarganya itu dia juga tidak memiliki kecocokan juga. Karena apa ya, memangnya karena sikapnya itu kayaknya sudah terlalu belagu sekarang kan. The Green Man ya, orang ini memiliki sikap yang belagu ya, kayaknya kan sok hebat gitu ya. Di mana-mana kan kayaknya dia suka menampilkan ya sesuatu yang hebat-hebat kan, berkesan hebat dari diri dia supaya dia diagung-agungkan ya, dipuja-puja oleh orang sekarang. Inilah sikap yang paling tidak bisa dimaafkan ya. Bahkan jujur aja ya, Tuhan juga tidak pernah suka dengan manusia yang memiliki sikap kayak gitu. Makanya ya, Tuhan juga ibaratnya sengaja ya memberikan keadaan seperti ini kepada orang yang satu ini kan, memiliki duit sedikit saja kan, wah rasa angkuhnya ya, ibaratnya kan sok hebatnya itu kan, ibaratnya sudah menyundul langit ya. Saya lihat ya, bahkan sampai ya orang ini tidak boleh sukses kan, kalau sukses sedikit saja kan, bahkan dia bisa kalap ya, bisa sampai hilaf kan, sampai kayak gimana merasa dirinya itu jauh lebih hebat daripada Tuhan. Nah kayak gitu. Makanya sengaja dihukum oleh Tuhan kan, ada kartu The Great Bear ya. Ini hukum tabur tuai yang mesti dia terima sekarang. Kadang-kadang dia juga bisa merasakan juga kan keberadaan Tuhan itu, kalau apa yang terjadi pada diri dia ya, itu adalah hukum karma juga buat diri dia. Dia merasa sedih juga. Dia juga ada merasa perasaan bersalah juga sih, saya lihat ya. Tapi untuk meminta maaf ya, ini bedanya dengan deck kelompok yang pertama. Deck kelompok yang pertama ada niatan dia ya untuk meminta maaf. Tapi deck kelompok yang kedua ya, dia ada merasakan perasaan bersalah. Tapi untuk menyuruh dia untuk meminta maaf kepada kalian ya, dia nggak mau. Pasti nggak bakalan mau sekarang. Karena apa ya? Ya takut mukanya kecoreng kan. Udah itu egonya kan jadi kesenggol kan, saya lihat kan. Takut dia diketawain kan. Three of Stone kan di sini kan. Kebanyakan dia melakukan segala macam cara untuk ya memantau kalian, saya rasa di sini ya, untuk melihat kayak gimana kehidupan kalian ya kan. Kalaupun dia posting di sosial media, dia pasti posting sesuatu yang happy-happy kan. Makanya jangan terlalu gampang percaya ya pada orang yang satu ini guys ya. Postingannya di sosial media jangan terlalu gampang kalian telaah terlebih dahulu. Oke? Bisa jadi di belakangnya kehidupannya itu hancur-hancuran. Karena memang orang ini memiliki sikap yang ego ya, gengsinya itu gede banget kan. Tidak mau menampilkan sesuatu yang kayaknya
berkesan sulit, kayak menderita, kayak menampilkan sesuatu yang berkesan sedih, kayak karena dia tahu dia pasti bakalan diketawain oleh orang-orang karena musuhnya itu ya sangat banyak sekarang. Banyak orang yang memusuhi orang yang satu ini. Pasti dia bakalan diketawain oleh banyak orang. Bahkan ya, sampai tidak punya duit sekalipun ya, dia rela untuk menjual propertinya ya, untuk menjual barang-barang berharganya untuk mendapatkan duit atau melakukan pinjaman online ya. Untuk apa? Supaya dia bisa eksis ya, supaya dia bisa membeli barang-barang yang dia inginkan untuk gengsi-gengsian di luaran sana. Nah, ini buat apa kan orang kayak gini kan, guys kan? Makanya the healing temple kalian disuruh healing aja ya, oke? Kalian disuruh healing dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, banyaklah berdoa kepada Tuhan ya. The temple of the lunar light ya. Kalian disuruh ya untuk banyak melakukan ya introspeksi diri, kontemplasi. Inti-intinya dari kartu saran ini ya, kalian disuruh untuk keluar dari life cycle ini ya, atau lingkaran kehidupan yang sudah toksik ya. Kalau kalian kembali lagi bersama orang yang satu ini ya, sama dengan kalian mengulang kembali siklus ya yang toksik tersebut, mengulang kembali cycles, demon cycles ya, atau devil cycles, atau lingkaran setan tersebut kan. Kalian disuruh untuk mencari energi healing ya, untuk mencari energi penyembuhan. Ikhlaskan orang yang satu ini dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, guys. Ngerti kan, guys kan? Communication, kalian disuruh untuk membuka diri di tengah masyarakat, banyak bergaul dengan orang. Oke? Biarkan saja dia mau kayak gimana pun kan, biarkan aja ya. Oke? Kalau keadaannya kayak gitu terus kan, selama dia nggak sadar ya, dia bakalan dihantam terus ya, dihajar terus oleh alam semesta kan. Dia yang akan berada di dalam lingkaran setan ini kan. Kalian yang ibaratnya sudah sadar ya, jangan ikutan terlibat masuk ke dalam lingkaran setan. Kalian disuruh keluar dari siklus tersebut, mencari spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan, menyembuhkan hati kalian, ikhlaskan orang yang satu ini. Ngerti kan, guys kan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke guys, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pay into that number. Three. Apa kesedihan batin dia ya? Apa kesedihan batin dia? Bagi yang memilih deck kelompok yang ketiga. From nothing to everything ya. Dari tidak ada menjadi segalanya ya. Oke. From nothing to everything. Saya telaah dulu kartu yang satu ini ya. Saya lihat ya, orang ini sepertinya ingin meninggalkan sesuatu siklus di dalam kehidupannya ya. Tapi ya, sampai detik ini ya, dia masih belum mampu meninggalkan siklus tersebut. Nah, itulah kesedihan batin dia ya. Ibaratnya dia ingin berubah, tapi sampai detik ini ya, tidak bisa juga ya perubahan itu dia lakukan. Seperti contoh ya, dia ingin meninggalkan sisi buruknya ya, tapi tidak bisa dia meninggalkan sisi buruknya tersebut. Nah, kayak gitu. Itulah yang dia sedihkan sekarang ya. Itulah yang dia sesali ya, dia sedihkan ya. Oke, from nothing to everything ya. Dari tidak ada menjadi ada ya. Dan bisa jadi orang ini juga kekurangan from nothing ya. Dari sesuatu yang tidak ada kan, ibaratnya kan orang yang mungkin ya saat ini kan keadaannya ini tidak punya apa-apa ya. Oke, to everything. Dia ingin memperubahin kehidupannya ya. Tapi bagaimanapun ya, saya lihat from nothing to everything ya. Untuk merubah kehidupannya, orang ini perlu merubah dirinya sendiri terlebih dahulu. Oke?
Heavenly God and universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. Three. Apa kesedihan batin dia? Apa kesedihan batin dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu From Nothing to Everything. Oke. Spring, Princess of Pentacles. Nah, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Four of Cups. Hidupnya tidak ada perkembangan ya, boring ya, stuck di satu tempat aja. Ini zodiak Cancer. Death. Oh my God ya. Transformasi ya, berarti benar ya, orang ini ingin berubah kan, tapi nggak bisa sekarang, saya rasa kan. Scorpio. The Tower Moment, oh my God, kehancuran ya. Aries dan Scorpio. Moon, High Priestess, zodiak Pisces atau Cancer, Cancer dan Pisces, Pisces juga bisa ya. The High Priestess ya. Ibaratnya ini orang sudah banyak berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan kan, kapanlah ya hidup saya ini bisa berubah ya. Saya ingin meninggalkan siklus lama ini atau kebiasaan buruk saya kan. Tapi apa gunanya kan dia berdoa kepada Tuhan, sedangkan dia ini juga tidak berbuat apa-apa, saya lihat. Duduk diam aja. Four of Cups ya. Diam di tempat. Heavenly God and universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu From Nothing to Everything. Oke. The Tree of Illumination ya. Pohon iluminasi ya. Ibaratnya iluminasi itu kan sesuatu yang tidak jelas ya, atau sesuatu yang pintar ya, atau sesuatu yang pandai-pandai lah kalian ya. Truth, revelation, understanding ya, pengertian ya. Oke. Nanti saya akan jelaskan maksud dari kartu ini ya. Ibaratnya ya, kesedihan batin dia ini ya, sekarang ya, baik masa lalu ataupun saat ini ya. Ini orang hidupnya ya masih tetap dalam siklus yang sama. Oke, tetap dalam siklus yang sama. Dalam siklus dia nggak punya apa-apa. Apalagi kalau kita berbicara soal masalah materi ya. Saya lihat nggak ada apa-apa. Dan beberapa orang saya lihat ya, kalian berdealing dengan seorang yang pengangguran lagi saya lihat. Oke, bahkan tidak ada pekerjaan saya lihat. Oke, udah tidak punya uang, kerja pun tidak ada lagi ya saya lihat. Oke, Princess of Pentacles ya. Orang ini sedang mencari pekerjaan ya. Dan di sini ya ada kartu Four of Cups ya. Hidupnya ini kayak meratapi terus kan. Kapan saya bisa dapat kerja kan, sebuah pekerjaan yang memiliki omset ya, atau pendapatan yang layak bagi diri saya kan. Saya lihat kan, setiap kali dia mengirimkan lamaran kepada pekerjaan ya, untuk melamar sebuah pekerjaan, ada kartu Death tambah kartu The Tower Moment ya. Lamarannya itu ditolak secara mentah-mentah saya lihat. Oke, ditolak secara mentah-mentah. Aduh, hancur ya ini orang ya. Jujur aja sih ya. Ditolak oleh mentah-mentah, dan ini jadi beban psikis juga saya lihat ya. Dan di sini ada kartu The High Priestess ya. Orangnya jadi minder ya. Minder, tidak percaya diri, tidak bisa membuka diri di hadapan masyarakat kan. Udah itu kan, udah tidak bisa membuka diri kan. Aturannya dia itu orang yang suka bergaul, orang yang suka berteman guys ya.
Tapi karena keadaannya kayak gitu ya, membuat dia itu mungkin merasa tidak percaya diri lagi ya di tengah masyarakat. Nah, itu kan sedih juga kan batin dia ya kan. Sehingga kan High Priestess ini kan dia berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan juga kan. Kapan ya kehidupan saya barusan bisa berubah ya menjadi Princess of Pentacles. Tidak perlu sukses-sukses banget lah ya di sini ya. Nggak perlu sampai orang kaya banget, setidaknya kan saya punya uang yang bisa ya menutupi kebutuhan hidup saya saja, itu sudah cukup. Sekarang uang untuk menutupi kehidupan saya saja saya nggak punya. Nah, bahkan saya ingin mencari orang lain untuk meminta tolong. Nah, kayak gitu ya. Ngerti kan guys kan? Untuk mencari orang lain buat minta tolong kan, meminjamkan duit kepada saya. Tapi setiap kali saya mencari orang-orang ya, orang-orang pada menghindari saya kan. Saya rasa ini orang juga banyak hutangnya juga, saya lihat ya, kepada orang ya di luaran sana ya guys ya. Sorry ya, itu hanya untuk beberapa orang aja ya. Banyak hutang kepada orang-orang sehingga ya, saat dia tidak punya uang mau pinjam duit lagi, orang-orang juga tidak ingin meminjamkan duit kepada diri dia lagi. Kalau udah dipinjamkan, tahu-taunya dilarikan oleh diri dia, apa gunanya kan? Saya lihat kan, ada kartu death di sini kan. Ada satu siklus yang mesti berakhir ya dari diri dia, atau sisi buruknya, sifat jeleknya yang mesti dia buang sekarang. Yang mesti dia perubahin di dalam kehidupan dia. Orang ini butuh transformasi ya, butuh perubahan ya. Itulah yang membuat dia sedih. Dan ada kartu The Tower Moment ya. Apapun yang dia lakukan selalu gagal ya, selalu hancur, lebur saya lihat ya. Hingga akhirnya ya, dia memilih untuk menyendiri dan mengintrospeksi dirinya sendiri. Sesungguhnya apa yang telah saya lakukan, kok kayaknya kayak gitu terus ya. Tak ada satupun usaha yang saya lakukan ini bisa berhasil. Selalu gagal dan gagal terus ya. Fail dan fail terus. Ada kartu death ya. Tambah kartu The Tower lagi kan. Selalu hancur dan hancur terus kan. Belum mendapatkan hasil apa-apa saja, tahu-taunya udah ambiar, udah bangkrut kan. Mau bangkit, dijatuhkan lagi, mau bangkit, jatuh lagi, mau bangkit, jatuh lagi kan. Makanya from nothing to everything. Orang ini ingin keluar dari siklus kayak gini. Ada kartu death, dia ingin transformasi. Hidupnya itu berubah ya. Dia membutuhkan bantuan atau uluran tangan dari seseorang. Oke. Tapi tak ada seorang pun yang mau membantu dia sekarang. Nah itu. Kasihan sih kalau saya lihat ya, untuk orang yang ada di deck kelompok yang ketiga ini ya. Dan saran pesannya untuk kalian ya, The Tree of Illumination ya. Oke. The Tree of Illumination di sini adalah, sebentar ya, pohon penerangan ya, pohon penerangan di sini ya. Oke. Truth, kebenaran, revelation ya. Revelation ini saya cari dulu, masih ada waktu ya. Wahyu ya, mengungkapkan ya, understanding, pengertian ya. Kalau misalnya orang ini pernah berhutang kepada kalian ya, cobalah kalian untuk mengerti ya, keadaannya kayak gimana saat ini kan. Dan ada kartu truth ya, kebenaran ya. Mungkin kalian disuruh untuk mengerti ya, keadaan dia kayak gimana ya. Jangan terlalu mengejar dia kan. Cobalah untuk mengerti kalau keadaannya juga susah di sana kan. Kalau misalnya dia pernah meminjam uang ya kepada kalian ya, jangan terlalu mendesak dia untuk mengembalikan uang kalian, karena posisinya itu juga sedang membutuhkan uang juga, alias tidak punya apa-apa kan. Emangnya dia mesti bayar pakai apa? Mesti bayar pakai celana kayak baju kan, atau bayar pakai TV, kulkas. Nah, itu kan nggak mungkin juga kan. Pohon penerangan di sini kalian disuruh ya coba untuk kayak spiritual lah ya, pohon penerangan kan. Kalian disuruh untuk ya spiritual kalian lebih kuat dikit ya, atau rasa belas kasihan itu ya lebih kuat dikit untuk bisa mengerti orang yang satu ini ya. Kalian disuruh untuk bijaksana, revelation kan, bijaksana dikit kan. Cari tahu dulu kan sebelum kalian menghakimi dia kan.
bangkrut kan, keadaannya itu kayak gimana kan. Bisa jadi apa yang dia tampilkan di depan umum itu tidak sesuai atau tidak seperti keadaan dia yang sesungguhnya di belakang dia, di belakang kalian ya. Oke, sorry ya, salah ngomong ya. Oke, bisa jadi kayak gitu, kalian disuruh cek baik-baik dulu ya keadaan orang yang satu ini. Jangan langsung menjudging dia dulu, jangan menghakimi dia dulu. Tapi bukan berarti kalian disuruh untuk kembali ya kepada diri dia. Itu tidak disuruh ya. Mau kembali atau tidak mau kembali itu kan urusan kalian kan. Oke? Tapi ya, meskipun tidak mau kembali kepada orang yang satu ini, ya setidaknya kalian jangan ikut campur tangan untuk menyusahkan hidupnya lagi. Nah, kayak gitu kan guys kan. Jangan ditambah beban ya untuk kehidupannya lagi kan, dengan harapan supaya hidupnya itu menjadi lebih susah atau dengan alasan balas dendam. Jangan sampai kayak gitu. Kalian disuruh revelation, wahyu ya, atau bijaksana dikit lah ya. Oke, ikuti jalan Tuhan saja. Kalian disuruh kayak pohon pohon illumination atau pohon penerangan ini kan. Oke, spiritual dikit, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan wejangan ya, atau ajaran-ajaran agama ya, supaya hati kalian itu menjadi seorang yang pemaaf. Ngerti kan guys kan? Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya. Kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan. Jadi ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan. Jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya,
pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.